Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 7 SMP Plus Taman Wisata Cilengsi. Selamat pagi Bapak ucapkan dan selamat berjumpa bersama Bapak. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Bapak Gatot Triyono, mengajar bahasa Indonesia di SMP Plus Taman Wisata untuk kelas 7, 8, dan 9. Anak-anakku semuanya, di kelas 7 ini di SMP Plus Taman Wisata kita masih tetap sama, yaitu dalam sistem daring atau online. Kita masih belajar online. Untuk bahasa Indonesia di kelas 7, bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi, tentunya kalian pernah mendengar kata teks dan juga mungkin yang deskripsi, mungkin banyak dari kalian yang belum pernah dengar. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks adalah tulisan atau bisa dikatakan paragraf atau juga bisa dikatakan karangan. Seperti kalian waktu SD tentunya diajarkan untuk mengarang, dan teks ini bisa diartikan sebagai tulisan, paragraf, atau karangan. Kemudian untuk deskripsi sendiri adalah serapan dari bahasa Inggris yang dari kata description yang artinya penggambaran atau menggambarkan. Jadi secara umum teks deskripsi adalah teks atau karangan atau tulisan yang berisi tentang penggambaran suatu objek dengan jelas dan terperinci. Bapak ulangi ya. Untuk teks deskripsi adalah sebuah tulisan, sebuah karangan atau paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek secara rinci dan jelas. Itu adalah pengertian teks deskripsi secara umum. Misalkan, pernahkah kamu berlibur ke daerah wisata seperti ke pantai, pegunungan, atau kawasan candi? Apa yang kamu lihat dan kamu rasakan saat berlibur di sana? Kalian kan pernah berlibur ke tempat wisata, bisa ke pantai, gunung, ke candi. Pasti di sana kamu akan merasakan tentunya berbeda-beda. Di gunung kamu akan merasakan suasana pegunungan, di pantai juga suasana pantai dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian berlibur ke tempat pantai, kemudian ke gunung atau candi atau tempat wisata lainnya, kalian dapat menuangkan dalam sebuah tulisan, yaitu namanya teks deskripsi. Kalian jelaskan apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian dengar di suatu objek. Kalian tuangkan pada teks atau tulisan yang nantinya disebut teks deskripsi. Kemudian pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara terperinci dan jelas. Dengan kata lain, teks deskripsi merupakan teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang digambarkan atau dideskripsikan. Dan kemudian teks deskripsi mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Kalian bisa baca di LKS halaman 3 di bab 1. Yang pertama adalah menggambarkan objek yang sejelas-jelasnya. Kedua, melibatkan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang digambarkan pada teks tersebut. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri dari bagian objek yang terperinci. Untuk yang pertama, ciri-ciri teks deskripsi antara lain menggambarkan objek sejelas-jelasnya. Jadi, di dalam pembuatan teks deskripsi, tulisan yang kalian buat harus menggambarkan objek yang kalian jelaskan. Misalkan kalian
pulang dari wisata ke pantai, kalian menuliskannya harus secara jelas. Apa yang kalian terangkan, apa yang kalian gambarkan di dalam teks deskripsi tersebut. Kalau kalian menggambarkan di suasana pantai, ya kalian jangan menggambarkan di suasana pegunungan karena itu tidak nyambung. Kemudian yang kedua, melibatkan kesan indera citraan. Misalkan kita kan punya indera mata sebagai penglihatan, indera pendengaran adalah telinga, kemudian hidung sebagai indera penciuman. Jadi di sini teks deskripsi kita seolah-olah pembaca atau pendengar yang membaca teks deskripsi kalian seolah-olah merasakan apa yang kalian gambarkan, apa yang kalian jelaskan pada teks tersebut. Misalkan kalian menceritakan suasana pantai, otomatis kalau teks deskripsi kalian itu benar dan bagus, pembaca juga akan merasakan seolah-olah seorang pembaca itu ada di dalam pantai, ada di area pantai. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembaca seakan-akan merasakan sendiri, sama halnya seperti nomor 2, seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan ketika seolah-olah tulisan kita dapat dirasakan oleh pembaca, seolah-olah pembaca bisa merasakan suasana yang ada di pantai. Yang keempat, menjelaskan ciri dan objek bagian secara terperinci. Jadi teks deskripsi harus menjelaskan secara jelas dan detail. Misalkan di pantai, depan pantai ada ombak, kemudian ada pasir putih, ada pohon kelapa, banyak yang berselancar, kemudian suasananya lega, anginnya sepoi-sepoi dan lain sebagainya. Jadi harus dijelaskan ciri dan bagian objek secara terperinci. Air di pantai yang saya kunjungi gelombangnya besar, ombaknya tinggi, kemudian airnya warna biru jernih, dan ada lagi pasirnya sangat putih, bila tersorot sinar matahari terlihat seperti mutiara dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari teks deskripsi, ada 4. Kalian bisa baca. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa lihat di halaman 4 ada tugas mandiri dari Bapak. Ada contoh teks deskripsi. Yang pertama adalah batik motif paksi Nagaliman. Kemudian yang kedua adalah tari Gambyong. Kalian bisa baca, kemudian kalian coba buka di lembar tugas, yaitu adalah lembar tugas mandiri. Kalian bisa kerjakan dan bisa dikumpulkan, nanti ditunggu sampai pukul 12. Bapak ulangi sekali lagi. Adalah pengertian teks deskripsi, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks deskripsi. Kalian coba pelajari, kalian baca ulang di buku, kemudian baca teks deskripsi contoh, dan kemudian kerjakan tugas mandiri. Kiranya seperti itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini untuk materi teks deskripsi. Kita bahas sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, ditunggu sampai jam 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.